Halo Sobat Bahasa, selamat datang di acara Halo Dubas. Saya Raihan. Saya Rizka. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak? Ini kita lagi ada di mana nih? Nah, kita sedang berada di Gedung Sate. Nah, kali ini kita akan mencari tahu nih persepsi masyarakat mengenai peran seorang duta bahasa itu. Tidak hanya itu, kita juga akan berdiskusi dengan salah satu tokoh inspiratif dari Duta Bahasa Jawa Barat. oleh karena itu mari ikuti perjalanan kami selanjutnya. Nah, itu ada orang yuk, mari kita tanya yuk. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan, saya dari Duta Bahasa Jawa Barat. Sebelumnya boleh tahu nggak namanya siapa? Putri. Oh iya baik kalau berkenan saya ingin ini nih sebelumnya tahu nggak sih Duta Bahasa itu apa Pernah dengar? Oh iya, baru dengar ya. Oke baik Jadi Duta Bahasa itu kan ikon pemuda peduli bahasa. Nah menurut Duta Bahasa itu memiliki peran penting nggak sih buat? Ya, apalagi kan bahasa sekarang tuh lebih kebanyakan ke bahasa Jakarta gitu ya, yang bukan pakai bahasa kita asli gitu. Apalagi kayak kita kan orang Jawa Barat, lebih luas lah harusnya seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya Duta Bahasa kayak gini, mungkin bisa lebih memberikan pemikiran lah gitu untuk anak-anak generasi milenial seperti itu. Ya baik, berarti tadi tuh kasusnya kayak ada orang-orang yang campur-campur bahasa Jaksel gitu ya. Nah oleh karena itu sosok Duta Bahasa itu penting ya buat itu, supaya bisa pemartabatan bahasa Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Oke baik terus menurut Teteh penting gak sih peran mereka itu untuk perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri? Penting banget, karena menurut aku dari sekian banyak generasi milenial itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia itu bukan bahasa Indonesia yang benar-benar baku ya. Biasanya kan dicampur-campur tuh sama bahasa-bahasa sekarang seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya Duta Bahasa bisalah untuk memberikan motivasi gitu ke anak-anak milenial zaman sekarang. Kalau misalnya contohnya misalnya ngobrol sama orang yang lebih dewasa, ya jangan sampai kata-katanya tuh dicampur-campur gitu. Terus juga lebih luas lagi, lebih sopan lagi seperti itu. Oh iya. Itu tadi pertanyaannya mungkin cukup sekian. Makasih banget atas waktunya udah mewawancara. Oke, boleh lihat kamera dulu? Ya. Oke, kita cari orang lagi ya. Kira-kira siapa ya? Ini ada kakak ini nih. Boleh kita tanya yuk. Misi Kak, selamat siang. Siap. Oh ya, boleh. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nih, saya Raihan dari Duta Bahasa Jawa Barat. Sebelumnya saya pengen kenalan dulu ya. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Halo, kenalin nama aku Yulia. Kak Yulia ya. Oke, baik. Nah, sekarang di sini saya mau nanya-nanya nih seputar Duta Bahasa, boleh Kak? Boleh. Oke. Sebelumnya Kakak tahu nggak sih apa itu Duta Bahasa? Tahu, pernah dengar. Pernah dengar ya. Kira-kira menurut Kakak peran seorang Duta Bahasa itu gimana sih? Menurut aku perannya itu ya buat ngenalin gitu loh gimana bahasa Indonesia yang kita gunakan gitu. Oke, baik Kak. Terus menurut Kakak nih, penting nggak sih adanya sosok seorang Duta Bahasa itu? Penting banget. Kenapa Kak? Karena ya dengan ada sosok yang paham gimana bahasa Indonesia, juga berarti dia bisa menyampaikan ke orang-orang gitu bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh kayak gini loh gitu. Soalnya sekarang kan banyak penyelewengan penggunaan bahasa Indonesia ya. Oke, baik, terima kasih Kak Yulia. Itu tadi jawaban Kak Yulia mengenai seorang Duta Bahasa itu seperti apa. Oke, terima kasih Kak. Nah Sobat Bahasa, itu tadi persepsi masyarakat mengenai peran seorang Duta Bahasa. Nah sekarang mari kita dengarkan diskusi rekan saya Rizka bersama seorang narasumber inspiratif. Bentar, tapi mana ya orangnya ya? Halo Sobat Bahasa, aku Rizka. Aku sedang berada di Gedung Sate, di depan Gedung Sate tepatnya. Dan aku sedang makan salah satu camilan di Bandung, jajanan khas Sunda. Namanya cilor. Ini nikmat dan enak sekali, gurih juga. Halo Rizka. Halo Tete. Halo. Aduh maaf ya Teh, apakah baik. Ajeng apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Rizka?
aku sekarang sama kawan-kawan yang lain sedang berada di depan gedung sate ya. Dan ada Teh Ajeng juga ya. Perkenalkan, Sobat Bahasa ini adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi gitu ya. Beliau adalah Ketua IKADUBAS Jawa Barat periode 2023-2024. Senang sekali bertemu dengan Teh Ajeng. Iya. Ya, untuk harapannya mengenai Duta Bahasa Jawa Barat ini, kami ingin menjadi sebuah komunitas atau wadah yang bermanfaat bagi masyarakat luas maupun masyarakat yang ada di Jawa Barat, karena mengutamakan bahasa daerah, mencintai kebudayaan daerah khususnya di Jawa Barat adalah menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk mengenalkan ke masyarakat luas khususnya di Jawa Barat maupun yang ada di Indonesia. Oke, berarti bahasa itu memang suatu aspek yang cukup penting ya ketika kita berada di lingkungan sosial, khususnya di lingkungan Jawa Barat gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah mendengar tuh ya Sobat Bahasa harapan Teh Ajeng untuk Dubas seperti apa. Sekarang harapan atau pesan ya, kayaknya lebih tepatnya pesan deh ya Teh Ajeng. Pesan Teh Ajeng untuk pemuda Indonesia di luar sana itu seperti apa Teh? Agar mereka juga melek berbahasa atau lebih cemerlang lagi kemudian. Iya, sebenarnya seorang duta bahasa itu tidak hanya generasi muda atau pemuda-pemudi yang mempunyai latar belakang dari bahasa saja. Siapapun itu kita sebagai generasi muda, jika memiliki kepedulian atau kesukaan terhadap bahasa, maka saya rasa kita bisa menjadi ikon atau bisa menjadi duta bahasa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan pesannya untuk semua generasi muda di Indonesia, jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah dan jangan juga menjadi malu atau takut berbahasa daerah di ruang publik, karena bahasa daerah adalah sesuatu hal yang harus kita lestarikan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Yang terakhir adalah menguasai bahasa asing. Jadi kita harus tetap menguasai bahasa asing, namun tidak meninggalkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Oke, ada Trigatra Bangun Bahasa ya Teh ya. Jadi selain kita bisa menguasai bahasa asing, kita juga harus melestarikan bahasa daerah dan mengutamakan bahasa Indonesia. Terima kasih Teh Ajeng sudah menemani Rizka di sini untuk bincang santai mengenai Duta Bahasa. Terima kasih Sobat Dubas yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di Halo Dubas selanjutnya. Selamat siang.